Halo anak-anakku semuanya kelas 6 hebat. Sampai berjumpa lagi dengan Pak Hendri. Sebelum itu Pak Hendri ucapkan salam kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, sebelum Pak Hendri menyapa kalian, membawa kalian dalam suasana belajar bersama, sebelum itu Pak Hendri akan menanyakan kabar dari anak-anak sekalian. Kita sudah lama tidak bertemu, setelah sekian lama berbulan-bulan. Harapannya kalian saat ini walaupun kalian di rumah saja, tidak pergi kemanapun kecuali kalian jika sangat perlu sekali. Nah, dengan begini harapannya kita tetap bisa menjaga kondisi tubuh kita, menjaga kesehatan kita, sehingga kita tetap dapat melaksanakan aktivitas seperti pada biasanya. Nah, baik anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Hendri. Nah, walaupun saat ini kita bertemu melalui virtual video, tetapi tidak masalah. Ini tidak mengurangi semangat Pak Hendri untuk bersama-sama dengan kalian belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doakan Pak Hendri pimpin. Untuk itu anak-anak sekalian silahkan menyesuaikan seperti saat sikap doa. Pak Hendri akan segera mulai. Untuk itu silahkan anak-anak siapkan diri. Baik anak-anak, mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur atas berkat rahmat limpahan dari-Mu kepada kami saat ini dapat melaksanakan aktivitas kami pada biasanya dengan keadaan yang sehat walafiat. Ya Allah Tuhan kami, hari ini kami akan belajar bersama. Untuk itu berkatilah kami, lindungilah kami, dan berilah kami keberkahan atas apa yang kami lakukan pada hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami berdoa, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Harapannya setelah kita berdoa ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari dengan baik dan maksimal. Nah, untuk itu Pak Hendri ingin menyapa kalian sekaligus mengecek kehadiran kalian di dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk anak-anak sekalian, karena kita sekarang berjumpa melalui video YouTube atau laman YouTube, maka Bapak minta kalian isi presensinya juga melalui YouTube ya anak-anak ya. Kalau biasanya anak-anak mengisi lewat WA, silahkan boleh dilakukan. Tetapi untuk saat ini, karena kalian belajar dengan Pak Hendri melalui video YouTube ini, maka kalian isikan nama dan juga nomor absen kalian di dalam kolom komentar di bawah ini. Nah, silahkan diperhatikan kembali. Cara presensinya atau cara absensinya adalah dengan mengisikan nama lengkap kalian beserta juga dengan nomor absen di dalam kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Oke, silakan anak-anak, kalian sudah bisa melakukannya. Jadi silakan jangan sampai lupa ya anak-anak ya. Silakan diisi. Nah, jika sudah, maka kita bisa segera lanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk kegiatan pada hari ini Pak Hendri sebelumnya akan mengingatkan kepada kalian, karena kita tahu kita hidup di masa pandemi, di masa pandemi COVID-19 ini, maka kita harus lebih jaga kesehatan kita. Tetapi kalian juga tidak perlu takut secara berlebihan terhadap kondisi atau wabah ini. Kalian cukup hanya dengan menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan, itu akan menyelamatkan kalian dari yang namanya wabah virus corona ini. Nah, silakan kalian lakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, karena hal ini bukan hanya untuk keselamatan diri kita sendiri, melainkan adalah keselamatan bagi seluruh orang, bahkan keluarga yang ada di
sekitar kita, ayah, ibu, adik, kakak, dan yang lainnya termasuk kakek dan nenek. Kita juga berkewajiban untuk menjaga mereka, sehingga kita harus melaksanakan segala anjuran protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, oke anak-anak, untuk itu kita bisa lakukan pembelajaran hari ini dengan memulai hal-hal yang bersifat menjaga kesehatan tubuh. Yang lebih penting adalah menjaga dari imun atau kekebalan tubuh kita masing-masing. Salah satunya adalah dengan apa anak-anak? Yaitu dengan makanan yang sehat tentunya. Nah, sebelum kita memulai, tentu Pak Hendri ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian hari ini sudah makan? Harapannya sudah, entah kalian sudah sarapan, sudah makan siang, ataupun makan sore, ataupun makan malam. Harapannya kalian semua sudah makan, dan makanan yang kalian makan adalah makanan sehat. Nah, untuk itu Pak Hendri ingin bertanya, ketika kalian makan itu biasanya pakai apa sih? Menggunakan alat apa? Tentunya menggunakan alat makan ya anak-anak ya. Nah, biasanya kita semua akan menggunakan berupa tempat makan atau piring dan juga sendok untuk kita makan, atau biasanya juga ada yang menggunakan dengan tangan langsung karena mengikuti sunnah Rasul gitu ya anak-anak. Nah, untuk itu sekarang Bapak bertanya, termasuk halnya dengan adanya piring, ketika kita melihat piring kemudian kita gambarkan kepada bidang datar, kira-kira bentuk piring itu apa sih? Pastinya bermacam-macam. Piring yang ada di rumah kalian pasti bentuknya macam-macam, tetapi yang paling umum itu biasanya berbentuk apa anak-anak? Lingkaran ya anak-anak ya. Jadi piring yang ada di rumah kita pada umumnya berbentuk lingkaran. Nah, kita sekarang akan mencoba belajar dari situ ya anak-anak ya. Kita akan belajar mengenai lingkaran. Kita akan belajar sesuatu itu dari hal yang ada di sekitar kita saja. Kita tidak perlu berpikir pusing, hal yang ada di sekitar kita bisa pelajari itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian berkaitan dengan lingkaran itu tadi, mungkin anak-anak juga sudah melampaui atau melewati pembelajaran yang membahas mengenai lingkaran, mulai dari pengenalan bentuk bangun datar lingkaran, kemudian sudah masuk ke dalam cara menghitung keliling lingkaran. Nah, itu sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk itu ketika kalian di pembelajaran sebelumnya sudah mempelajari mengenai keliling lingkaran, nah apa sih sebenarnya keliling lingkaran itu? Nah, seperti yang kalian tahu bahwa keliling lingkaran adalah suatu tepi dari suatu bangun datar. Nah, tepi apabila dihubungkan dari satu titik kemudian berputar kembali kepada titik semula, itu yang dinamakan keliling. Sama halnya dengan ketika seorang pelari berlari di dalam suatu lintasan yang berbentuk lingkaran, di dalam lapangan yang lintasannya berbentuk lingkaran. Pelari ini akan berlari dari mulai titik start, kemudian dia akan berlari mengelilingi lapangan dan akan kembali lagi di titik awal dia berlari. Nah, itulah yang dimaksud dengan keliling, yaitu satu putaran dari suatu bangun datar. Nah, untuk itu ketika kita seringkali mungkin ada beberapa yang lari di lapangan, di stadion atau di lintasan lari yang disediakan di Pancasila mungkin. Nah, itulah perlu kita ketahui bahwa ternyata yang kita lalui itu adalah keliling. Nah, kemudian apabila kita ingin mengetahui seberapa luas sih lapangannya, nah ini bisa kita hitung anak-anak, seperti halnya dengan kita mengukur keliling dari lingkaran. Nah, luasnya lapangan atau luasnya bangun datar lingkaran ini juga dapat kita hitung. Nah, mungkin anak-anak juga beberapa sudah ada yang tahu, sudah sempat mengecek di internet mungkin, atau sudah mendapatkan pembelajaran dari tempat les mungkin, atau mendapatkan sumber-sumber yang lain. Nah, memang untuk menghitung luas lingkaran itu semuanya sudah disediakan di Google, yang namanya Google Internet itu semua sudah menyediakan bagaimana kita menghitung luas lingkaran, bagaimana kita bahkan kita sudah mengetahui ada suatu aplikasi yang tinggal kita potret kita bisa dapat jawaban.
dari atas pertanyaan itu. Nah, dengan hal itu akan menjadi sebuah tantangan bagi kita. Tantangan apa? Yaitu tantangan apakah diri kita ini akan dikuasai teknologi atau kita yang harus menguasai teknologi. Dengan majunya, pesatnya teknologi yang berkembang, jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi tersebut. Kita tidak boleh dimanjakan dengan adanya teknologi yang sangat berkembang dengan pesat tersebut. Artinya adalah ketika sudah ada alat-alat atau mungkin aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membantu kita dalam belajar, tentu kita harus tetap menguasai konsep atau makna dari apa yang kita pelajari. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan alatnya, memanfaatkan aplikasinya sehingga kita menjadi dikuasai oleh mesin itu sendiri. Otak kita kalah dengan mesin itu sendiri. Nah, tentunya kita tetap harus pelajari yang namanya luas lingkaran. Kita bisa mulainya dengan rumus dari luas lingkaran itu sendiri. Anak-anak mungkin tahu bahwa di Google, di Yahoo ataupun di internet lah semua mengatakan bahwa luas dari bangun datar lingkaran itu adalah pi r kuadrat atau pi kali r dikali r. Pi itu adalah apa anak-anak? Kira-kira ada yang tahu apa itu pi? Kemudian apa itu r? Nah, ini yang harus kalian pahami. Bukan hanya sekedar mengerti ya, r adalah jari-jari, bukan. Kita harus pahami apa itu pi dan apa itu r. Nah, Pak Hendri sampaikan bahwa pi itu adalah suatu konstanta yang sudah ditentukan oleh para ilmuwan yang sudah meneliti sedemikian rupa. Nah, konstanta ini ditemukan dan diketahui oleh kita sampai saat ini, yaitu bernilai 22/7 atau 3,14. Walaupun sebenarnya bukan hanya 3,14 tetapi 3,14 sekian. Nah, dari hal itu kita perlu ketahui mengapa mengapa luas lingkaran itu menggunakan rumus pi r kuadrat. Kenapa? Kira-kira apa alasannya? Ini yang perlu kita tahu, kita buktikan. Benarkah kalau rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat? Nah, ini bisa kita perhatikan, kita bisa buktikan melalui penjelasan Pak Hendri berikut ini. Kalian bisa perhatikan gambar yang akan muncul. Nah, di gambar yang muncul ini anak-anak, kalian bisa tahu bahwa lingkaran itu memiliki juring. Ya, anak-anak sudah tahu, sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya, lingkaran memiliki juring. Nah, dari lingkaran ini anak-anak bisa membagi menjadi beberapa juring, 2 atau 3 atau 4 atau sekian. Nah, seperti yang ada di dalam gambar ini, lingkaran ini dibagi menjadi beberapa juring. Nah, kemudian juring-juring ini akan dipotong-potong menjadi satu juring, kemudian disusun sedemikian rupa menjadi sebuah bentuk apa anak-anak? Menjadi bentuk persegi panjang. Nah, dari sini kita bisa paham. Mungkin anak-anak juga sudah tahu rumus dari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Ya kan anak-anak, rumus luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, untuk itu di sini kita tandai bahwa lebar dari persegi panjang ini adalah R atau jari-jari. Bisa diperhatikan anak-anak bahwa lebarnya persegi panjang ini sama dengan jari-jari yang ada di lingkaran ini. Sama kan? Nah, sama, pastinya sama. Nah, kemudian di bagian panjangnya itu diperhatikan juga, itu adalah bagian dari setengah keliling lingkaran. Boleh diperhatikan, itu dari berjajaran juring-juring tadi yang telah disusun sedemikian rupa, itu adalah separuhnya dari keliling lingkaran ini. Artinya bahwa panjangnya sama dengan setengah keliling lingkaran. Nah, kita sudah bisa substitusikan. Nah, perhatikan ini gambarnya. Nah, bisa dipahami anak-anak?
luas lingkaran itu bisa dibuktikan dengan luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kita substitusikan panjangnya, yaitu tadi diwakilkan dengan setengah keliling lingkaran, dan juga lebarnya diwakilkan dengan R. Nah, setengah keliling lingkaran rumusnya apa anak-anak? Setengah keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr. Nah, jadi setengah dalam kurung 2πr dikali R. Nah, kita coret saja setengah dan 2-nya kita coret, hilang. Setengah dan 2-nya hilang, jadi tersisa πr dikali R. Nah, πr dikali R, berarti R-nya ada 2 ya, berarti sama halnya dengan R kali R. Nah, artinya sama juga dengan R kuadrat. Nah, sehingga bisa kita temukan bahwa rumus luas lingkaran adalah πr kuadrat. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan mengapa rumus luas lingkaran itu πr kuadrat. Nah, hal ini tidak hanya bisa dibuktikan dengan luas persegi panjang, melainkan juga bisa dibuktikan dengan luas belah ketupat, dengan menggunakan luas segitiga, itu bisa kita buktikan. Untuk itu ini akan menjadi salah satu proyek kita atau tugas kita selama pembelajaran ini. Nah, namun sebelum itu anak-anak, Pak Hendri ingin menyampaikan bahwa untuk kali ini Pak Hendri juga akan menyertakan contoh dari cara kita menghitung suatu luas lingkaran. Nah, kita akan gunakan rumusnya seperti yang kita ketahui tadi, yang sudah kita temukan tadi, bahwa rumusnya adalah πr kuadrat. Nah, untuk itu kita akan perhatikan soal yang akan ditampilkan di gambar. Nah, sudah ya anak-anak ya, silakan diperhatikan soalnya, dicermati, dipahami. Bagaimana anak-anak? Sudah? Bapak harap sudah ya. Jadi di soal ini mengatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita temukan. Nah, jadi kita bisa kerjakan pertama, kita urutkan mulai dari yang kita ketahui. Nah, diketahui di sini pastinya kita telah mengetahui nilai pi. Nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. Itu adalah nilai pi-nya. Kemudian ada lagi di sini dikatakan jari-jarinya adalah 7 cm. Artinya jari-jari adalah R. Nah, R-nya adalah 7 cm. Nah, kita sudah mendapatkan 2 hal. Nah, dari 2 hal inilah yang kita bisa gunakan untuk menghitung luasnya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah luas lingkaran. Kemudian kita jawab, kita substitusikan rumus luas lingkaran adalah πr kuadrat. Kita masukkan, kita substitusikan, pi-nya adalah 22/7, kita gunakan yang 22/7. Kemudian r kuadrat berarti 7 kuadrat. Nah, 22/7, 7 kuadrat kita hitung dulu nilainya berapa. 7 dikali 7 adalah 49. Nah, sehingga 22/7 dikali 49. Nah, 49 dan 7 ini bisa kita bagi. Nah, 7 dibagi 7 coret 1 habis. Kemudian 49 dibagi 7 yaitu 7. Nah, kita sama-sama bagi 7, antara 7 dan juga 49 sama-sama kita bagi 7, sehingga 7-nya habis, hilang, dan 49-nya menjadi 7. Nah, sekarang tinggal 22 dikali 7, ketemunya adalah 154 cm persegi. Ingat ya anak-anak ya, karena ini luas maka satuannya adalah persegi, karena hasil perkalian dari satuan cm dikalikan dengan cm, maka cm kuadrat atau cm persegi. Nah, ketemunya sudah beres, 154 cm persegi. Nah, Bapak harap kalian paham caranya kalian menghitung luas lingkaran. Nah, ini masih contoh yang mudah anak-anak, contoh mudah dalam kita menghitung suatu luas lingkaran. Nah, bagaimana kita menggunakan nilai pi? Nah,
kita kira-kira apabila jari-jari atau diameter itu bisa dibagikan dengan 7, lebih baik kita menggunakan pi dengan nilai 22/7. Itu akan memudahkan kita dalam menghitung. Nah, apabila tidak bisa, misalkan 10, jari-jarinya 10. Nah, itu kan tidak habis dibagi 7 ya anak ya. Dibagi 7 itu berarti satu sisa sekian, begitu kan anak-anak. Jadi itu kita menggunakannya yang 3,14 saja. Jadi nanti 3,14 dikali R kuadratnya yaitu 10 kuadrat, yaitu 100. Nah, tinggal dicari ketemunya berapa. Itu adalah cara menggunakan pi nya. Kalian juga mungkin sudah paham bagaimana cara menggunakan pi supaya memudahkan kalian dalam menghitung keliling maupun luas lingkaran. Nah, sudah ya anak-anak ya. Jadi satu contoh soal ini adalah contoh soal yang mudah dan harapannya ini juga mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi silahkan dipahami dan Bapak harap kalian sudah paham. Nah, sekarang nih Bapak ingin mengetes kalian di pembelajaran ini. Ada satu soal dari Pak Hendri. Nah, satu soal ini silahkan kalian kerjakan, kemudian silahkan isikan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Kira-kira apa? Berapa ketemunya ya? Jadi ini soalnya. Nah, muncul anak-anak soalnya, diperhatikan, silahkan dibaca, diperhatikan, ada beberapa pilihan jawaban, silahkan dituliskan jawabannya ya anak-anak ya. Dituliskan saja jawabannya antara yang A, B, C atau yang D. Silahkan nanti dijawab di kolom komentar, dan bagi siapapun yang menjawab paling cepat kemudian jawabannya benar, itu akan mendapatkan apresiasi dari Pak Hendri nanti ya. Perlu diingat, jika kalian bisa menjawab dengan cepat, mengisikan lebih dahulu di kolom komentar dan jawabannya benar, itu akan mendapatkan apresiasi dari Pak Hendri. Nah, anak-anak silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Pak Hendri percaya bahwa anak-anak kelas 6 itu hebat-hebat, kalian aktif, kalian ini calon-calon kaum elit millennials ya. Kalau Pak Budi bilang di dalam grup baru kalian dibuatkan grup elit millennials. Nah, harapannya itu menjadi cerminan diri kalian. Kalian harus aktif, tanggap, proaktif dalam situasi pembelajaran seperti ini. Nah, oke anak-anak, ini sudah dicatat ya soalnya ya, silahkan dikerjakan, jawabannya dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, silahkan sambil kalian mengerjakan, Pak Hendri akan melanjutkan dari kegiatan kita pada hari ini. Mungkin penjelasan dari Pak Hendri juga sudah cukup mengenai apa yaitu luas lingkaran. Pak Hendri juga sudah tanamkan beberapa konsep luas lingkaran. Kenapa lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat juga sudah Pak Hendri jelaskan. Untuk itu Pak Hendri akan memberikan tugas kepada kalian semua. Baik anak-anak, tugasnya adalah ada dua hal tugas yang akan diberikan oleh Pak Hendri. Untuk tugas yang pertama adalah kalian mengerjakan tes evaluasi yang akan Bapak bagikan melalui WhatsApp group. Nah, nanti akan Bapak kirimkan link ataupun tautan. Itu adalah soal-soal tes kalian, silahkan langsung dikerjakan di situ. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Untuk itu silakan anak-anak pilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban tersebut. Nah, pada tes ini jika kalian sudah menyelesaikannya, kalian dapat mengklik submit, kemudian view a score, maka kalian akan mengetahui berapa nilai kalian dan mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah, dan apa pembetulannya. Nah, ini adalah tugas yang pertama anak-anak ya, yaitu tes evaluasi untuk mengukur bagaimana seberapa pahamnya kalian dalam pembelajaran hari ini. Tes yang tidak sulit, maka kalian bisa mengerjakannya dengan maksimal, dan kalaupun memang kalian butuh bantuan bimbingan, itu sangat dibolehkan. Tetapi Bapak ingatkan, ini adalah tes untuk kalian, bukan tes untuk orang tua, kakak maupun orang yang ada di sekitar kalian. Ini tes untuk kalian ya anak-anak ya. Baik, untuk tugas yang kedua,
tugas yang keduanya adalah kalian akan membuat suatu proyek. Nah, proyek itu bukan berarti kalian membuat suatu hal yang rumit, tidak. Nah, proyek itu adalah suatu hal yang dapat kalian hasilkan. Nah, proyeknya adalah kalian akan membuat sebuah karya yang dalam karya tersebut menjelaskan mengenai pembuktian dari rumus luas lingkaran. Nah, tadi Bapak sudah sempat menyampaikan bahwa ternyata rumus luas lingkaran itu dapat dibuktikan dengan rumus luas persegi panjang. Nah, untuk itu akan menjadi bahan perhatian kalian semua, dan ini akan menjadi bahan untuk proyek kalian. Bagaimana cara membuat proyeknya? Nah, caranya cukup mudah. Anak-anak silahkan menggunakan media kertas apapun, yaitu kertas kado, kertas karton, kertas koran, dan lain sebagainya. Yang penting adalah kertas yang berwarna. Kemudian kertas tersebut silahkan kalian buat pola lingkaran. Setelah itu kalian potong. Nah, setelah menjadi pola lingkaran, potongan dari pola lingkaran, silahkan kalian potong lingkaran tersebut menjadi beberapa juring. Nah, jika tadi di gambar dibutuhkan 16 juring, silahkan kalian buat 16. Jika itu terlalu sulit atau kesusahan dalam membagi menjadi 16, silahkan boleh kalian bagi hanya menjadi 8. Nah, jika sudah kalian bagi menjadi 8 juring atau beberapa juring, silahkan kalian susun sedemikian rupa sehingga membentuk persegi panjang seperti yang Pak Hendri contohkan di gambar tadi. Silahkan kalian susun, kemudian kalian berikan keterangan dan berikan kalian suatu tulisan-tulisan yang membuktikan bahwa rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat dengan menggunakan rumus panjang kali lebar. Nah, silahkan kalian buktikan bahwa rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, mungkin kalian juga sudah paham. Tadi juga sudah Bapak contohkan. Apabila lupa, boleh kalian kembali putar videonya yang tadi Bapak menampilkan pembuktian rumus luas lingkaran. Nah, itu adalah proyek wajib bagi kalian, yaitu pembuktian rumus lingkaran dengan rumus luas lingkaran dengan rumus luas persegi panjang. Seperti yang Bapak katakan, tidak hanya dengan menggunakan persegi panjang, bisa jadi kalian membuktikannya juga dengan rumus bangun datar yang lain, yaitu misalkan luas segitiga maupun dengan luas belah ketupat. Nah, silahkan kalian buat apabila kalian mampu, kalian bisa, silahkan dibuat dengan dibuktikan dengan rumus lingkaran, membuktikan rumus luas lingkaran dengan bangun datar, belah ketupat maupun segitiga. Nah, jadi nanti kalian akan menghasilkan beberapa proyek. Namun proyek yang paling wajib adalah proyek yang Bapak katakan di awal, yaitu kalian membuktikan rumus luas lingkaran dengan rumus persegi panjang. Itu adalah proyek paling wajib, harus kalian buat semuanya. Semua anak di kelas ini harus membuat satu proyek itu. Kalaupun ingin ditambahkan dengan proyek lainnya, itu sangat dibolehkan. Semakin banyak proyeknya, maka nilainya juga akan semakin bagus dan akan semakin baik ya anak-anak ya. Untuk itu penjelasan tugas dari Bapak mungkin sudah sangat jelas. Bila memang belum jelas, anak-anak bisa tanyakan ke Pak Hendri langsung melalui WhatsApp, melalui jaringan pribadi atau PC, atau melalui grup juga sangat dibolehkan. Nah, oke anak-anak, kita sudah sampai dalam penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu kita harus simpulkan terlebih dahulu, kira-kira kita kuatkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang kita bisa pelajari bahwa selama pembelajaran ini kita sudah belajar mengenai yang namanya luas lingkaran. Nah, seperti yang Bapak katakan, Bapak jelaskan bahwa semuanya rumus luas lingkaran, rumus luas yang lainnya itu sudah disediakan di YouTube, di Google, di internet. Itu semuanya sudah disediakan. Kalian sangat mudah apabila ingin mencarinya. Nah, untuk itu ini adalah tantangan bagi kita untuk kita tetap bisa menguasai konsepnya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai konsepnya, yaitu kenapa rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat.
Nah, harapannya itu yang kalian bisa dapatkan. Kalau hanya sekedar kalian tahu rumusnya, kalian tinggal cari di Google, di internet, kalian bisa dapatkan. Nah, silahkan anak-anak dimaknai ini, dicermati, dan kalian maknai. Semoga konsep yang ditanamkan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, anak-anak ya. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, kembali Bapak ingatkan bahwa kalian mempunyai 2 tugas. Tugas yang pertama adalah tes evaluasi, kemudian tugas yang kedua itu adalah proyek pembuktian luas lingkaran dengan menggunakan rumus luas bangun datar yang lainnya, gitu ya anak-anak ya. Silahkan kalian buat proyeknya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sekreatif mungkin. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengucapkan apresiasi bagi kalian sudah mengikutinya dengan baik. Selamat, kalian sudah bekerja dengan baik, aktif, proaktif. Itu harapannya Bapak, karena kalian adalah para calon elit millennials. Nah, jadi sehingga harapannya kalian bisa mencerminkan diri kalian sebagai seorang calon elit milenial yang selalu aktif, proaktif, kemudian pandai dalam menyikapi suatu hal. Nah, anak-anak, cukup sekian mungkin dari yang Bapak sampaikan di pembelajaran hari ini. Apabila memang anak-anak masih belum jelas, bisa kembali diputar kembali videonya atau bertanya langsung kepada Pak Hendri. Nah, karena kita tadi awali dengan doa, maka langkah lebih baiknya kita akhiri juga dengan doa ya anak-anak ya. Untuk itu Bapak akan pimpin, kalian bisa menyesuaikannya seperti saat sikap berdoa. Untuk itu kita akan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu kita bisa segera melaksanakan aktivitas kita yang selanjutnya. Jangan lupa tugasnya diselesaikan. Dari Pak Hendri cukup sekian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.